Mir, Mira, jangan ngelamun Mir. Ini di gunung, bahaya. Ricky pun menyadarkan Mira. Tapi jelas-jelas tadi gua melihat ayah ada di sana. Ucap Mira sambil menunjuk ke arah semak-semak. Rick, Mira kemana Rick? Aldi menarik baju Ricky. Gimana nih Rick? Lanjutnya tanpa beri kesempatan Ricky untuk bicara. Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat misteri, hari ini berjumpa lagi sama gua Dias yang bakal nemenin sobat-sobat pendengar misteri hari ini. Pada kali ini gua bakal ngelanjutin cerita dari kisah 4 sekawan yang kualat pada saat mendaki Gunung Pulosari, di mana kisah tersebut yaitu kualat Gunung Pulosari yang ditulis oleh Mbah Ngesot di page-nya pada situs kumparan.com. Nah, bagi sobat-sobat misteri hari ini yang belum dengerin episode sebelumnya mengenai kualat Gunung Pulosari, sok didengerin dulu biar tahu alur ceritanya gimana. Bagi sobat-sobat misteri hari ini yang mau berbagi cerita pengalaman mistisnya, bisa aja langsung DM IG gua Dias Eka Kusuma, atau bisa kirim lewat email di ekakusuma9@gmail.com. Nah, pasti sobat misteri hari ini udah gak sabar dengerin cerita pada episode kali ini. Mari kita dengarkan misteri hari ini. Selamat mendengarkan. Ricky, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini? Ricky tidak mengimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. Kompas, Rick. Lu bawa kompas gak? Aku berdiri lalu menghampiri Ricky. Sebentar. Ricky memintaku untuk memegangi senternya. Dia pun membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. Ada, Rick. Wah, untungnya gue bawa nih, Ri. Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu padaku. Syukurlah kalau gitu. Aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan. Ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak, ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. Kita kemana arah sekarang? Ke arah barat, kata Ricky sampai menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa,
Kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini, aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku. Semakin lama, langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai, aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal olehnya. "Rick, pelan-pelan jalannya, Rick," kataku. Ricky tiba-tiba belok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Dan Ricky menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tapi tetap tidak ada. Ricky, Rick. Aku panik. Keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkuran babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku bergoncang. Sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah. Dan semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah, itu yang kurasakan. Kaki rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku terengah-engah. Tenggorokanku pun kering. Persediaan air sudah habis. Ku lepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak. Lalu aku berbaring di atas rumputan yang basah. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ri, seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. Mir. Kesorotkan cahaya senter ke segala arah. Ri, sini. Ri, di sini. Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam tangan itu milik Mira. Mir. Pelan-pelan ku dekati lengan itu. Sini, Ri, sini. Lengan itu melambai-lambai. Ku dekati lengan itu, bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran, kenapa di gunung ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tak berhenti tersenyum. Kita di mana, Mir? Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. Gua mau menikah, Ri. Hah? Nikah? Jelas saja aku terkejut. Iya, malam ini. Mira menatapku sambil tersenyum. Ayo, gue kenalin sama calon suami gue. Dia ganteng banget. Mira menarik lenganku. Enggak, Mir. Kita harus pulang. Sadar, Mir. Ini pasti bukan alam kita. Aku membujuknya. Tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk. Tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk memasak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. Kenalin, itu calon suami gua.
Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu canting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang dan juga bertaring. Astaga Mira, ayo pulang. Ku tarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga ku tarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun kami tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan yang tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tolong, biarkan kami pergi dari sini. Aku terbata-bata. Mira mengibaskan lengannya dari genggamanku. Pergi? Rumah gua sekarang di sini, Ri. Aku tahu dia sedang dipengaruhi oleh jin. Sadar, Mira. Sadar. Ia malah tertawa, lalu menepuk pundakku. Gua bahagia di sini, Ri. Kalau lu mau pulang, silakan saja. 5 lelaki berbadan besar mendekati Mira. Mereka menuntunnya masuk kembali ke dalam rumah gubuk tadi. Dari belakangku terdengar suara gamelan dan duduk ditabuh bertalu-talu. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan rumah gubuk. Mira muncul dari rumah tersebut. Ia sudah didandani layaknya pengantin perempuan. Wajahnya penuh bedak, rambutnya dikonde. Ia juga mengenakan kebaya batik. Kulihat dia tidak mengenakan alas kaki. Di belakang Mira nyusul sosok genderuwo mengerikan. Ia digiring 5 orang lelaki tadi. Mira kemudian menggandeng lengan genderuwo itu. Rombongan itu berjalan sambil menyanyikan tembang yang tak jelas. Aku bahkan tak pernah mendengar tembang itu sebelumnya. Ku ikuti rombongan itu dari belakang. Mira bergandengan dengan genderuwo. Ia terlihat sangat bahagia. Langkahnya anggun dan selalu tersenyum. Berbeda dengan genderuwo yang digandeng Mira. Makhluk itu sangat menjijikan. Ia terus saja mengeluarkan air liur yang membasahi bulu-bulu hitamnya. Tak lama kemudian rombongan berhenti di Curug Putri. Semua orang duduk sila kecuali Mira dan genderuwo itu. Aku bersembunyi di balik batang pohon, menyaksikan resepsi pernikahan goib itu. Sangat berbahaya kalau aku mengacaukannya. Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka. Entah ritual pernikahan macam apa itu, tanpa ada penghulu atau pendeta yang menikahkan mereka. Aku pun sangat mual saat melihat Mira berciuman dengan genderuwo yang mulutnya penuh dengan air liur. Setelah itu, Mira menatap ke arahku. Kedua matanya merah menyala. Aku segera kabur dari sana. Aku harus segera pulang, mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Dari Curug Putri, ku susuri jalan setapak yang merupakan satu-satunya jalur pulang. Ku percepat langkah. Sesekali kakiku tergelincir karena menginjak bebatuan licin berlumut. Lalu cahaya senterku menyinari sosok lelaki yang sedang duduk di tengah jalan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat kalau itu adalah Ricky. Aku menghembuskan napas lega. Dia terlihat sedang sibuk membetulkan sesuatu. Rick, kemana aja lu? Ninggalin gua sendirian? Rick, gua cari-cari dari tadi lu. Ricky menoleh ke arahku. Gawat, Rick. Si Mira nikah sama genderuwo. Kita harus cari bantuan buat tolong dia. Ricky malah ketawa. Ada-ada aja lu.
Masa nikah sama genderuwo? Ia kembali membetulkan kompasnya yang tampak sedang rusak. Seriusan, Rick? Gua lihat sendiri. Lebih baik kita pergi dari sini sekarang. Nanti di kampung kita cari orang pintar buat bantu Mira. Iya, kita pulang sekarang. Ricky bangkit dan meraih kembali senternya. Jangan terburu-buru, Rick. Nanti kita terpisah lagi, kataku. Kali ini aku yang paling depan, sementara Ricky di belakangku. Semakin lama aku merasa ada yang aneh dengan Ricky. Dia sering sekali meludah, lalu tiba-tiba tertawa tanpa sebab, dan suka meracau sendiri. Itu bukan seperti Ricky yang kenal. Rick, lu jalan paling depan aja deh, pintaku. Sengaja aku menyuruhnya jalan paling depan, agar bisa memperhatikan lebih jelas lagi tingkah anehnya. Oke, siap, Rick, katanya sambil ketawa. Dari belakang, perhatikan Ricky. Dia lagi-lagi meludah dan tertawa tanpa sebab. Rick, lu kenapa sih? Hah? Gua baik-baik aja kok, katanya sambil tertawa lagi. Ku coba untuk tenang dan tetap mempercayai Ricky. Namun, aku tetap waspada. Sialnya 3 hari sudah kami menyusuri jalan setapak itu, tapi tak kunjung sampai ke perkampungan warga. Aku malah merasa semakin tersesat di gunung ini. Persediaan makanan sudah habis. Wajahku pucat berantakan. Tidak kulihat wajah cemas sedikit pun pada Ricky. Ia terlihat tenang, seperti tidak ada masalah apapun. Ini malam ketigaku di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini aku anggap pemimpin regu, yang perkataannya selalu kuturuti, sekarang aku mulai ragu padanya. Dia bukan Ricky yang kukenal. Tingkahnya sangat aneh. Ia selalu bilang kalau perkampungan warga sudah dekat. Nyatanya kami tidak pernah sampai ke sana. Aku masih di tengah hutan, gelap dan penuh suara dengkuran babi. Belum lagi bola api di langit yang belakangan ini mengikutiku. Kata Ricky, itu adalah Ocos, salah satu makhluk gaib penghuni Gunung Pulau Sari. Di tengah perjalanan, aku menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan padaku. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. LD, aku menyipitkan mata. Rick, itu si LD. Ku tepuk pundak Ricky. Dia berhenti, lalu melihat ke arah pohon yang kutunjuk. Mana? Gak ada kok, timpal Ricky sambil ketawa cengisan. Ada-ada aja kamu ini, Riri. LD memang menghilang dari dahan pohon itu, tapi aku melihatnya di antara semak-semak. Ia lari menjauh dari kami. Ku arahkan cahaya senter ke tempat yang lebih jauh, namun dia sudah menghilang. Kami lalu melanjutkan kembali perjalanan pulang. Malam ini kita berkemah dulu di sini. Ricky menoleh ke arahku tanpa perlu persetujuanku. Ia melangkah masuk ke perkemahan itu. Perkemahan itu ramai sekali. Banyak tenda warna-warni yang didirikan di sana. Aku berjalan masuk ke perkemahan itu. Orang-orang di sana berwajah pucat dan seperti bersedih. Kulihat Ricky berdiri menongak ke langit sambil menatap bulan. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan.
Rick, bukan. Dia bukan Ricky. Lihat saja tatapannya. Mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya. Suaranya pun berubah. Terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Aku pun mundur beberapa langkah, lalu lari meninggalkannya. Aku menjauh dari kemah misterius itu, menyusur jalan setapak, mengikuti kata hati. Langkahku terhenti saat mendengar seorang batuk. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Ku arahkan cahaya senter ke sana dan muncullah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ia menoleh ke arahku lalu nyengir. Giginya yang hitam terlihat jelas tersorot sinar senterku. Aku mundur dan tetap waspada. Bisa jadi dia bukan manusia. Oke sobat misteri, seperti itulah cerita dari perjalanan Ori, Ricky, Eldi, dan Mira pada episode hari ini. Nah, bagi kalian yang masih penasaran sama kelanjutan cerita mereka berempat pada kisah kualat Gunung Pulau Sari yang ditulis oleh Mbah Ngesot, bisa aja langsung pantengin di podcast misteri hari ini. Nah, jadi gua Dias Eka Kusuma izin untuk undur diri. Misteri hari ini selesai.